Selamat malam teman-teman. Kembali lagi di Misteri Malam Jumat. Tentunya dengan saya Mas Mat, dan saya tidak sendiri dengan narasumber tercinta. Sudah ada di samping saya Kang Herman. Iya. Selamat malam. Selamat malam. Gimana Kang Herman? Ada cerita apa ini malam ini? Cerita tentunya kan harus yang menakutkan gitu ya. Tentunya ya Mas Mat, kita ini tinggal di Indonesia ini kan unik ya, punya banyak istilahnya penampakan-penampakan yang bervariasi. Ya. Jadi bukan kendaraan motor dan mobil saja ya, handphone yang bervariasi, tapi makhluk-makhluk lelembut, para makhluk-makhluk astral pun banyak bentuknya, banyak jenisnya ya. Jadi pada malam hari ini Mas Mat, saya ingin berbagi cerita tentang teror sang pocong ya. Kalau kita berbicara masalah pocong itu agak sedikit sensitif ya. Memang bentuknya itu menakutkan. Memang di dalam beberapa film-film horor yang kita pernah nonton, kita ketahui itu kan banyak macam ya. Jadi ada pocong yang warnanya putih, ya, ada merah juga ya. Jadi yang saya kupas hari ini itu adalah pocong yang berbalut kain kafan yang berwarna putih. Ini ada satu kisah cerita, baik itu dari pengalaman saya. Waktu dulu saya masih di kampung halaman itu melewati jalan, Mas Mat. Jadi melewati jalan itu, waktu itu saya habis pulang jalan-jalan, biasalah namanya anak muda ya. Apel Pak ya? Iya, habis ngapel gitu ya. Jadi saya pulang bersama teman-teman sampai satu persimpangan, kami harus pisah jalan ya. Jadi saya mengambil jalan pulang ke rumah itu, entah saya salah melihat atau tidak, tapi itu sangat jelas sekali. Di sebelah kiri saya itu ada hutan, apa boleh dikatakan kebun-kebun ya. Kebun-kebun itu ada pohon pisang. Jadi waktu itu di balik pohon pisang itu ada sosok ya, kain putih yang bergelantungan. Saya pikir itu apa, saya ada rasa penasaran. Waktu itu saya sempat memberhentikan motor saya menoleh, saya melihat ke sebelah kiri itu, ternyata saya amati, saya lihat kok seperti ada kuncup di atas yang diikat seperti itu. Itu berdiri diam saja di dekat pohon pisang. Ya. Tapi semakin lama saya lihat, bulu kuduk semakin merinding. Dan sudah mulai mengeluarkan aroma yang tidak sedap waktu itu, seperti bau bangkai. Tersontak saya kaget, saya sadar waktu itu, saya segera menghidupkan motor dan saya meninggalkan tempat. Dari cerita inilah bahwa saya memang melihat langsung waktu saat itu sosok pocong seperti itu ya. Jadi kainnya tidak putih saja Mas Mat. Jadi memang seperti layaknya jenazah yang sudah dikubur ya, bangkit dari kubur itu, jadi kain kafannya itu sudah bercampur tanah. Jadi berarti sudah kelihatan wajahnya enggak Pak? Ya, itu waktu yang saya lihat itu sekilas itu tidak ada wajah ya. Artinya bahwa itu hitam polos ya. Jadi hanya seperti gampangnya itu bantal guling yang berdiri besar. Ya, ada ikatannya tapi wajah tidak kelihatan. Ya, jadi warnanya hitam. Seperti apa? Hampa, kosong gitu. Ya. Jadi dari cerita itu, berjalannya waktu juga saya bertemu dengan beberapa teman-teman, kita sharing, kita cerita. Mereka juga punya banyak pengalaman. Artinya bahwa memang ada teman saya juga kuliah di salah satu universitas ya. Nah, teman saya juga pernah bercerita bahwa waktu dia ospek ya, waktu itu kan menerima mahasiswa baru ya. Waktu itu kampusnya memang tidak jauh dari asrama, dia tinggal di asrama. Waktu saat dia mau tidur malam itu, memang konon ceritanya itu memang di universitas itu, di asramanya itu cukup angker, Mas Mat. Ya mungkin dia tidak percaya ya kan, masa iya sih ada. Jadi waktu dia mau tidur malam itu, dia seperti melihat ada sosok yang terbang di dalam asrama itu. Ya, asramanya cukup luas sih. Terbang, dia kaget.
Tapi sekilas itu dia pikir dia mimpi, ya, setengah sadar kan malam, tengah malam sih pukul 00 ya, istilah jam 12 malam seperti itu. Dia tidur lagi Mas Mat. Jadi dia menggunakan selimut itu seperti selimut rumah sakit itu yang ada garis-garis hitam putih, hitam putih. Selimut lorek. Lorek ya. Jadi waktu saat itu memang kondisi kamar itu lampu menyala, agak remang-remang sih. Jadi dia tutup wajah, kan otomatis kan tembus Mas, karena kain lorek itu kan Iya kan tipis. tipis ya. Jadi pada saat dia tutup wajahnya itu, dia tidak sengaja itu seperti kejatuhan bantal dari atas itu warnanya putih. Waduh, kaget langsung Mas. Langsung dia lari meluk temennya. Karena temennya, iya. Jadi temennya udah tidur, dia belum tidur. Karena dia kesulitan tidur, dia punya perasaan kok malam itu beda. Jadi dia lihat waktu itu, ya waktu seketika itu dia lagi tidur, bayangkan aja Mas Mat, kita lagi tidur enak-enak seperti ada bantal guling yang jatuh. Itu sebelumnya kenapa sih kok sampai diikutin kayak gitu? Iya, karena dia diteror ya. Jadi ini sebenarnya banyak cerita. Memang menurut cerita mitos yang terjadi di lingkungan kampus ya, bahwa memang ada sosok pocong di asrama tersebut ya, di universitas kampus tersebut. Sering menampakkan sosok wujud, kadang wanita, kadang ada seperti pocong ya, kadang-kadang ada nenek tua juga seperti itu, sehingga yang sering menampakkan wujud itu adalah wujud pocong. Nah, jadi mahasiswa tersebut kaget, ketakutan, ya ini pria nih ya, waktu itu korbannya pria. Jadi dia kaget. Jadi besok harinya dia lihat di kasurnya itu banyak pasir. Ini ciri-ciri ya, ciri-ciri sosok pocong itu akan selalu meninggalkan pasir. Pasirnya, pasir biasa itu? Iya, pasir hitam itu ya? Tapi dilihat itu sepertinya sih tanah kuburan ya. Pasir itu bercampur tanah kuburan seperti itu. Itu ada meninggalkan jejak. Tapi kalau kuntilanak itu biasanya dia meninggalkan jejak rambut ya. Kemarin saya sempat tidur di salah satu hotel, saya sempat traveling, Mas Mat. Bayangkan saja logika berpikir di hotel itu bersih, waktu awal datang kita udah cross check lantainya, bantal kan semua bersih. Tiba-tiba ya kita malam itu kesulitan tidur sama teman saya, kok rasa gelisah, ada yang melihat dan lain sebagainya. Keesokan paginya kita melihat itu rambut banyak sekali Mas Mat, rambutnya panjang-panjang di lantai, di kasur, di spray. Wah, kita udah mulai merinding Mas. Namanya hotel kan jangan ditempatin ya Mas Mat ya. Iya. Jadi kayak kotor ya Pak ya? Iya, jadi semacam apa ya, semacam kok ada bekas yang ditinggalkan. Ada mencium mungkin aroma atau apa gitu? Iya, waktu teman saya mahasiswa ini ya dia pertama mencium bau gosong Mas, seperti bau gosong. Apa itu seperti itu ya. Jadi saat dia mau tertidur ya dia langsung loncat waktu kejatuhan. Tapi waktu kejatuhan itu nggak ada apa-apa gitu Mas. Tapi waktu di dalam selimut itu dia melihat jelas gitu. Sosok itu berdiri di depan kakinya dia, terus dia langsung jatuh seperti itu. Jadi jatuh. Kalau kita seperti itu mungkin lari ya Mas Mat ya. Iya Pak. Kayak kalau seandainya itu terjadi ke kita, wah saya nggak banyak. Kejatuhan itu ya, kejatuhan buntelan seperti bantal putih ya, katakanlah pocong itu. Kalau dari dasarnya Pak ya, iya. Kenapa sih Pak pocong itu sampai mengganggu kita? Mungkin cuma sekedar menampakkan diri, atau mungkin sampai dia itu tega untuk mengganggu kita mau istirahat, atau mungkin mau ke kamar mandi, kan sering juga ada temen yang kayak gitu. Iya. Jadi sebenarnya kalau saya boleh mengutip dari keyakinan saya, artinya dalam pandangan Buddhis ya, bahwa semua makhluk-makhluk semacam itu dulunya sebelum dia terlahir di alam peta, di alam yang tidak bahagia, atau dikatakan di alam hantu, di alam setan, semasa hidup itu punya indikasi lah, kita katakan orang itu tidak baik. Jadi hidupnya itu ya mungkin suka membunuh, mencuri, ya, suka melakukan hal-hal kejahatan, sehingga meninggal dia menjadi setan. Yang juga ternyata dia menjadi setan yang senang gangguin orang.
Nah, jadi inilah satu kemelekatan yang terbawa dalam kelahiran yang lampau menuju ke kelahiran sekarang. Dia menjadi hantu, dia masih terbawa kemelekatan untuk mengganggu orang, jahat dengan orang. Kadang-kadang juga ada sosok yang semacam ini itu diperalat oleh, dalam tanda kutip, orang-orang yang punya ilmu, tetapi dibawa ke jalan yang tidak baik, sehingga mereka menjadi satu mediasi atau objek yang dipakai untuk mencelakakan orang lain. Sampai Atau kiriman lah, iya seperti itu. Padahal ketemu aja sama pocongnya udah menakutkan gitu loh Pak, istilahnya, sampai orang mau memperalat pocong itu untuk melakukan kejahatan. Berarti kan dia lebih kejam Pak dari pocong. Iya, sebenarnya boleh dikatakan sebenarnya kita tidak perlu takut dengan hantu. Bukan berarti kita takabur, kita menantang bahwa mereka tidak ada. Mereka ada. Cuma karena kasat mata tidak bisa melihat saja, kita mengatakan, oh mungkin tidak ada. Tapi boleh kita katakan bahwa yang paling mengerikan, yang paling menakutkan itu sebenarnya adalah manusia. Kalau manusia jelas kan bisa mukul, bisa maaf kata membunuh. Sedangkan mereka kan hanya menampakkan wujud, ya mungkin mengganggu. Karena mereka juga merasa menderita, butuh teman, butuh perhatian. Pocong juga butuh perhatian Pak, ya. Sampai menampakkan kan? Wujudnya. Menampakkan kan? Wujud. Ya siapa tahu judul saya. Ya gini Kang Aryo, dari pengalaman Kang Aryo tadi yang bisa melihat pocong, kenapa Kang Aryo sampai memperhatikan sedemikian? Apa Kang Aryo nggak takut atau gimana? Iya, jadi ada rasa penasaran saja muncul ya. Saya penasaran, ini sosok apa seperti itu. Kan dulu saya tidak tahu ya. Taunya pokoknya tahu pocong aja. Memang waktu itu saya tidak langsung mengklaim itu pocong, tapi memang ada sosok seperti kain putih yang diikat ya. Jadi seperti ada kuncirnya gitu. Ya, itu ada di belakang pohon pisang. Tapi itu bagaimana mungkin ada ya, berdiri seperti itu dengan sosok yang tegap, yang cukup tinggi lumayan, postur tubuh ya, kita katakan begitu. Setelah saya pulang ke rumah, saya menceritakan itu kepada orang tua saya. Oh, itu pocong nggak? Kamu ketemu di mana? Wah, saya cerita dengan ibu saya. Nah, waktu saya pulang di perjalanan, saya tiba-tiba kok melihat gitu, tidak sengaja, terus saya berhenti, Mas Mat. Jadi begitu saya lihat, saya itu semacam terhipnotis ya, seolah-olah itu saya tidak bisa bergerak. Saya melihat, menatapi itu mungkin kurang lebih adalah berapa, boleh dikatakan mungkin ada 1 menit. Saya melihat itu. Sampai akhirnya pergi tadi. Sampai saya tuh sadar waktu saya ngecium bau bangkai yang cukup menyengat. Nah itulah, jadi ada juga sih yang mengatakan bahwa sosok pocong itu ada yang nggak ada wajah. Ada sosok pocong itu yang wajahnya hancur. Ada juga sosok pocong itu yang berdarah. Ya. Jadi banyak macam sekali. Seperti itu Mas. Apakah setiap sosok pocong itu selalu mengganggu manusia? Iya, tergantung ya. Kalau saya mengatakan sebenarnya tergantung kasus yang terjadi. Memang ada di beberapa tempat juga, saya tidak menyebutkan karena ini privasi, ada penampakan-penampakan dari teman-teman, saya gampangnya katakan teman-teman saya. Dia pergi ke satu tempat, dia bermalam di satu tempat, di pondok, bahkan itu di satu tempat wisata. Nah, di pondok itu ya ada kamar-kamar seperti itu, dari kayu ya. Waktu itu dia sedang bersantai-santai. Tengah malam tiba-tiba lampu mati, Mas Mat. Lampu mati, otomatis dia mencari lilin. Dia menghidupkan lilin itu di luar kamar. Pada saat dia menghidupkan lilin di luar kamar itu, tidak berapa lama itu ada sosok pocong yang berdiri di luar pintu kamar. Ada bayangan hitam, bahwa kalau kita mengatakan tali pocong itu bisa digunakan untuk pesugihan, ya, termasuk orang-orang yang diteror dengan pocong.
ada bayangan hitam menyerupai bantal guling yang dikuncir. Tidak kelihatan bajunya kan, bayangan Mas Mat. Wah, teman saya langsung takut, tarik selimut Mas Mat. Waktu itu dia sedang berwisata, dia tinggal di pondok-pondok kayu ya, rumah-rumah kayu begitu, karena waktu itu lagi posisi mati lampu waktu itu. Ada perbaikan listrik. Nah, itu pengalaman juga, artinya bahwa dia melihat pocong itu loncat Mas. Di depan itu berapa kali, saat yang ketiga kali kalau tidak salah itu dia berhenti di tengah pintu, pintunya dari kaca Mas Mat. Jadi bisa tembus keluar. Karena waktu itu menggunakan horden, jadi kan kelihatan bayang-bayang. Nah itulah, berhenti dengan jelas sekali karena di luar lebih terang daripada yang di dalam ya. Jadi bayangannya jelas sekali. Nah, itu pengalaman dari teman-teman juga cerita ke saya, dan saya juga menceritakan kembali. Dan yang paling menakutkan yang terakhir kali ini, teman saya juga, ini berbeda orang ya pemirsa, jadi tidak sama orang yang beda-beda, tapi saya kumpulkan menjadi satu sumber untuk kita kupas bahwa orang-orang yang saya ceritakan tadi termasuk orang-orang yang diteror dengan pocong. Apa yang menjadi sebab permasalahannya? Kalau secara keyakinan saya pasti ada karma ya, ada kondisi yang membuat makhluk itu bisa menampakkan wujudnya, bisa datang ya. Kalau boleh kita gunakan bahasa umumnya, sebenarnya mereka membutuhkan doa dari kita karena mereka boleh dikatakan ya menderita seperti itu ya. Ada juga kan orang yang menganggap itu sebuah perkenalan, Kang. Sebuah perkenalan ya. Menunjukkan kalau saya ini ada di sini. Iya, betul. Kadang-kadang ya begitu muncul gitu. Iya. Yang paling nyebelin itu kalau yang muncul bukan yang asli, tapi temen yang nakut-nakutin itu, Kang. Itu yang paling nyebelin, Kang. Ya, dari ini, Kang. Pocong tadi, dari pemanfaatan seseorang terhadap pocongnya tadi. Selain untuk kejahatan, apakah pocong ini bisa dimanfaatkan untuk hal lain? Ya, jadi kalau boleh kita juga ada filmnya, itu sebenarnya diangkat dari kisah nyata ya. Bahwa kalau kita mengatakan tali pocong itu bisa digunakan untuk pesugihan ya. Utamanya sebenarnya adalah tali pocong perawan, itu memang benar. Jadi wanita yang baru meninggal, dalam arti kata wanita ini masih perawan, itu dipercaya memiliki nilai-nilai mistik yang luar biasa. Maka kalau kita melihat wanita perawan yang meninggal karena sakit kita katakan, atau mungkin bunuh diri, pasti kuburannya dijaga dengan ketat. Sampai segitunya? Iya, karena talinya itu jangan sampai diambil. Karena apa? Yang saya ketahui bahwa tali pocong perawan ini bisa digunakan untuk pesugihan kekayaan. Berarti ya, sama enggak, Kang, dengan kan ada orang kalau meninggal di malam Jumat, itu katanya harus dijaga sampai 7 hari, itu kan, Kang, supaya tanahnya tidak dicuri oleh orang ya, dan digunakan untuk hal yang tidak diinginkan gitu. Apakah sama dengan itu? Ya, kurang lebih bahwa memang ada hari-hari keramat, atau boleh dikatakan dalam tanda kutip hal-hal keramat, seperti tadi perawan yang meninggal, tali pocongnya bisa digunakan untuk kejahatan. Ada yang meninggal di hari-hari tertentu yang tidak boleh sampai kecolongan ya, seperti tadi Mas Mat katakan tanah kuburannya bisa diambil atau apanya untuk kejahatan. Itu memang benar, itu memang tidak bisa kita pungkiri, khususnya di tanah Jawa ini memang dunia permistikan itu luar biasa. Artinya bahwa segala apapun, dari media mayat, kalau saya ketahui, saya juga banyak bercerita dengan teman-teman kebatinan bahwa sosok mayat itu banyak sekali, dari ujung rambut sampai ke ujung kakinya, itu kuku kaki, itu bisa jadi media. Sampai kayak gitu? Iya, sampai segitunya. Ya, jadi ya sebenarnya kasihan juga yang meninggal ya. Mereka diperalat oleh dalam tanda kutip orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ya dijadikan media untuk ya mengirim ilmu hitam, mengganggu orang lain, untuk pesugihan, mencari kekayaan. Jadi ini sangat disayangkan. Maka orang-orang tertentu seperti perawan-perawan gadis yang meninggal tadi itu dijaga dengan ketat. Orang-orang yang dikatakan orang-orang sakti meninggal itu juga harus dijaga dengan ketat. Seperti tadi juga meninggal di malam Jumat dan lain sebagainya juga dijaga dengan ketat. Karena apa? Karena ini menjadi sasaran oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab,
untuk menggunakan media tadi. Ya, Kang. Kan kadang kalau malam nih, saya ini kan sering sendiri, Kang, ya. Iya. Tidur kan sendiri, terus di rumah juga seringnya sendiri, Kang. Untuk mengetahui sosok pocong itu datang itu ciri-cirinya seperti apa? Selain kalau tadi kan Kang Aryo menjelaskan bahwa sosok pocong itu datang akan meninggalkan jejak. Iya. Contohnya kan kayak Pasir tadi kan. Iya. Kalau biasanya kan wanita datang itu meninggalkan cinta. Ya, kalau pocong ini meninggalkan apa ini? Ya. Mas, sebelum ini ya, sebelum memperlihatkan wujudnya gitu. Ya, jadi biasanya ada aroma ya. Jadi sebenarnya begini, yang saya ketahui juga, sebenarnya makhluk-makhluk itu punya bau. Ya, kalau kita di orang Jawa itu kan ada bau, ada rasa, ada rupa ya. Jadi banyak macam itu istilahnya orang-orang Jawa itu punya tingkatan analisa ya. Artinya bahwa ini juga dikatakan sebagai bagaimana melihat rogo dan sukmo ya. Jadi seperti itu. Jadi sebenarnya kadang-kadang ada makhluk mewakili bau melati. Ada sosok makhluk yang mewakili bau anyir seperti darah. Ada sosok makhluk yang mewakili baunya seperti bangkai. Ada sosok makhluk itu yang mewakili bau seperti goreng ikan. Itu ada terjadi seperti bau-bau orang menggoreng gitu. Jadi banyak macam, ada yang baunya juga seperti kotoran manusia. Jadi tergantung, memang kalau di dalam agama Buddha yang pernah saya pelajari, alam peta atau alam setan itu punya banyak tingkatan. Salah satunya memang ada setan atau hantu yang berbau busuk seperti kotoran manusia atau tinja ya. Itu ada ternyata, berarti benar gitu. Jadi kalau pocong ini kadang-kadang lebih identik meninggalkan bau kemenyan. Kalau kita seperti baunya seperti kok ada kemenyan ya. Seperti ada bau dupa, padahal di sekitar kita tidak ada yang membakar dupa. Itu ciri-ciri bahwa ada pocong yang datang. Kok jadi merinding ya? Tapi kalau pemirsa atau Mas Mat mencium bau melati atau bau kantil, itu pasti kuntilanak. Jadi mereka kayak punya ciri khas. Punya ciri khas rasa aroma yang mereka keluarkan. Tapi tidak menentu juga ya, tidak menentu juga. Biasanya ada teman-teman, biasanya di kampung ini Kang, Iya. di kampung itu kan kalau ada orang jaga lagi bakar-bakar, tiba-tiba kita nggak bakar apa-apa, Iya. tiba-tiba kok bau kayak ada singkong dibakar gitu. Iya. Itu termasuk ciri khas ada makhluk apa itu Kang? Iya, jadi kadang-kadang ada bau-bau seperti goreng-goreng, ya seperti tadi ada ubi bakar, ada bau ikan goreng. Padahal waktu itu di perkampungan itu tidak ada orang, jauh sekali dari pemukiman warga ya. Seperti kita mendaki gunung, kita rekreasi, ya kan jelas ya kan, bahwa tidak ada orang atau rumah warga pemukiman tidak ada, tapi kok kita bau mencium ada yang goreng apa, padahal tidak ada orang. Itu menciri-cirikan bahwa memang ada makhluk lain yang datang. Itu memberikan tanda seperti Mas Mat tadi sampaikan di awal, mereka mau ngasih tahu, ini loh saya ada di sini. Oh gitu ya. Perkenalan bisa jadilah seperti itu. Ya dari ini Kang, dari pocong tadi saya sempat dengar cerita itu kalau ada seorang meninggal, katanya sih kan kalau kita lupa untuk melepaskan tali pocongnya, dia bisa menjadi pocong yang menakut-nakuti orang lain. Iya. Itu benar apa enggak sih Kang? Iya, memang kalau menurut satu kepercayaan, kita katakanlah bahwa ini memang kepercayaan yang tidak bisa kita katakan tidak. Memang secara mitosnya dia akan minta orang untuk melepaskan, karena dia akan meneror ya, dia akan meneror warga, meneror keluarga, meneror siapapun yang ditemui oleh si pocong tadi untuk minta dilepaskan talinya. Nah, tapi kalau dengan tali pocong perawan tadi adalah bahwa memang dilepaskan dengan catatan itu dicuri dan memang mau dijadikan objek. Memang salah satu teman dekat saya itu pernah sempat belajar ilmu hitam, boleh kita katakan, karena penasaran, karena pengen punya pengalaman, dibuktikan memang karena
dia pernah tahu, dia belajar, dia pernah diinstruksikan gurunya untuk ngambil ya. Jadi diambil, tapi cara mengambilnya itu menggunakan gigi, Mas. Jadi dia ke kuburan, dia lihat waktu itu penjaga kuburan sedang ke kamar kecil, ya. Ada kesempatan dia bisa ngambil waktu itu, dia ambil, Mas. Menggunakan gigi, diambil, terus disimpan. Memang menjadi sugih teman saya. Teman saya itu sugih, jadi boleh dikatakan ya tidak kekurangan uang lah. Tapi setelah sekian waktu berjalan, dia tobat, dia menyesal, dia gampangnya insaf ya. Dia bakar tali pocong tadi. Jadi waktu selama dia membawa tali pocong yang dibuntel dimasukkan dalam dompetnya itu ya, dia diteror terus, Mas. Didatengin terus setiap malam apa. Dia sudah menggunakan mantra, bacaan-bacaan untuk mengusir, tapi tetap aja datang terus. Karena dia menagih untuk dikembalikan tali pocong itu. Ya. Buat teman-teman mending jangan deh. Karena baru cerita aja udah rasanya beda ya. Beda. Beneran, apalagi mau coba-coba ya. Ya mungkin Kang Aryo ada pesan-pesan buat teman-teman yang mungkin mengalami hal yang sama atau yang penasaran dengan sosok pocongnya tadi. Iya. Ini sedikit Mas Mat, saya mau menambahkan, satu teman dekat saya baru-baru ini juga saya ketahui, tapi ini sudah lama kejadiannya. Sempat datang ke saya konsultasi, cerita bahwa sepanjang hidupnya dia selalu ditempeli oleh sosok pocong ya. Saya tidak tahu pocong ini apakah leluhurnya ataukah siapa. Jadi sepanjang dia berdiri, dia jalan, dia duduk, bahkan dia tidur, pocong itu selalu nempel di sampingnya. Sampai dia stres, sampai dia rasanya itu seperti tertekan. Ya, sempat saya membawa teman saya ini ke guru saya, artinya orang yang bisa, yang dituakan, ya memang ini ada hubungan dia dengan si pocong tadi itu erat sekali, sehingga memang diberikan amalan mantra tertentu untuk memutuskan hubungan dia dengan si pocong tadi ya. Memang lagi proses, artinya bahwa memang sosok pocong itu benar-benar ada. Pesan saya kepada pemirsa, wujud apapun, setan bagaimanapun ya, artinya bahwa mereka pun semua membutuhkan doa dari kita. Jadi bagaimana keberadaan mereka, kita tidak perlu mengusik, mengganggu keberadaan mereka. Percaya dan tidak kembali kepada diri kita masing-masing. Yang jelas pesan dari Kang Aryo, banyak-banyaklah berbuat kebaikan ya, jangan berbuat keburukan. Karena hidup di dunia ini hanya sesaat. Ya, ibaratkan orang Jawa mengatakan, datang hidup ini hanya cuma datang, numpang minum, habis itu pergi. Ya, nanti Mas Mat yang akan menerjemahkan dalam bahasa Jawa. Jadi mampir mung nunut ngombe. Seperti itu ya. Jadi kurang lebih manusia itu hidup hanya sesaat, datang hanya numpang minum, habis itu pergi. Artinya bahwa kita hidup di dunia ini, jadilah manusia yang baik, manusia yang berakhlak. Tingkatkan iman kita, tingkatkan keyakinan kita melalui agama yang kita anut. Sehingga nanti kita meninggal, diberikan jalan yang lapang, menuju ke surga, menuju ke kelahiran berikutnya, sesuai dengan amal ibadah semasa kita hidup. Terima kasih. Terima kasih, Kang Aryo. Iya. Ya, buat teman-teman, urip kuwi mung nunut ngombe. Setelah itu ya pergi. Cuma kayak mimpi. Setelah kita bangun ya udah selesai. Lek wani aja wedi-wedi, lek wedi aja wani-wani. Selamat malam dan terus saksikan Misteri Malam Jumat, dan nantikan juga cerita-cerita selanjutnya yang pasti akan membuat bulu kuduk Anda merinding. Terima kasih.